pembahasan tentang nikah yang bermasalah ya. Kita mulai dari 1555 di 55 nanti. Baik. Secara bahasa kita lihat kata mut'ah itu dalam bahasa Arab itu berasal dari kata mata'ah yang bermakna kesenangan, mata'ah. Sebagaimana firman Allah ya, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Ya. Jadi secara bahasanya mut'ah itu artinya berasal dari kata mata'ah, artinya kesenangan. Secara syariah kata mut'ah setidaknya punya beberapa makna dan pengertian yang berbeda. Sesuai dengan namanya, ada nikah mut'ah, mut'ah haji dan mut'ah cerai. Ketiganya meski sama-sama menggunakan istilah mut'ah tetapi pengertiannya masing-masing berbeda. Yang kita bahas ini adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah sebuah pernikahan di mana seorang laki-laki yang mengatakan kepada seorang perempuan dengan kalimat, aku menikmati tubuhmu untuk jangka waktu tertentu dengan uang ini. Dikatakan dengan jangka waktu tertentu karena hubungan pernikahan dengan sendirinya akan berakhir bila sudah jatuh tempo tanpa harus ada proses talak. Baik jangka waktu itu ditentukan dengan definitif hari atau tanggalnya, ataupun disebutkan secara umum seperti misalnya aku nikahi kamu selama musim dingin saja, atau aku nikahi kamu selama musim panas ini saja. Itu maksudnya ya. Jadi dia berjangka atau ada ketetapan waktunya. Nah, tentu nikah mut'ah ini menjadi objek pembahasan kita ya. Lalu yang B di sini mut'ah haji ya. Karena yang kita bahas di sini adalah tentang nikah mut'ah ya. Tapi ada juga namanya mut'ah haji. Dalam ibadah haji juga dikenal dengan istilah mut'ah, yaitu haji tamattu ya. Haji tamattu adalah salah satu metode mengerjakan haji, di mana di bab haji kita sudah belajar tentang ada haji qiran ya, ada haji tamattu ya, di mana orang yang telah tiba di tanah haram tidak langsung mengerjakan ibadah haji ya, dan tidak terus langsung ihram gitu, enggak, tetapi berhenti dulu dari berihram sambil menunggu masuknya hari Arafah. Jadi bersenang-senang dulu, makanya haji tamattu namanya ya. Haji dengan metode tamattu ini disyariatkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 196. Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin bertamattu dengan mengerjakan umrah sebelum haji, maka sembelihlah hewan yang mudah didapat ya. Jadi tamattu ini salah satu metode haji yang bisa dikerjakan ya, selain dari metode haji yang lain. Nah, itu di bab haji kita sudah pernah bahas ya. Mut'ah juga ya, sebuah istilah yang digunakan sebagai harta yang diberikan oleh suami kepada istri ketika terjadinya pernikahan yang sifatnya bukan kewajiban melainkan hanya sebagai anjuran. Dasar firman Allah itu di dalam suratul Baqarah 241. Jadi kepada wanita yang diceraikan berilah dia mut'ah di situ ya, atau harta menurut yang ma'ruf, sebagai suatu hak atas orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau di pengadilan itu ada namanya hak mut'ah ya, ada nanti nafkah mut'ahnya, nafkah iddahnya ya kan. Nah, maka di situ ada 3 pembahasan tentang mut'ah: mut'ah nikah mut'ah ya, nikah mut'ah dalam perceraian, dan mut'ah dalam haji ya. Jadi ada 3 macam di situ. Nah, ini tentang nikah mut'ah ini sendiri.
Pada awalnya nikah mut'ah itu dibolehkan, ya, pada awalnya itu dulu, ya, hukumnya dibolehkan. Namun setelah itu diharamkan. Hukum kebolehannya dicabut dan diganti menjadi haram, ya. Di antara hikmah awalnya dibolehkan kawin mut'ah waktu itu karena masyarakat Islam waktu itu masih dalam suatu perjalanan yang diistilahkan dengan masa transisi, maka peralihan dari jahiliyah kepada Islam saat itu, ya. Sedang perzinahan di masa jahiliyah itu merupakan satu hal yang biasa dan tersebar di mana-mana itu dulu. Maka setelah Islam datang dan menyerukan kepada pengikutnya untuk pergi berperang, dan jauhnya mereka dari istri merupakan suatu penderitaan yang cukup berat. Sebagian mereka ada yang imannya kuat, ada pula yang lemah. Yang imannya lemah akan mudah untuk berbuat zina sebagai suatu perbuatan yang keji tentunya, dan cara yang tidak baik, jalan yang rusak, itu adalah perzinahan. Sedang bagi mereka yang kuat imannya berkeinginan untuk kebiri dan mengimpotenkan kemaluannya, seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW, sedang istri-istri kami tidak turut serta bersama kami. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh kami dikebiri gitu, ya. Maka Rasulullah SAW melarang kami berbuat demikian dan memberikan rusuh keringanan kepada kami kawin dengan perempuan dengan mas kawin baju untuk satu waktu tertentu. Nah, itulah yang namanya nikah mut'ah, itu kawin ditentukan waktu tertentu, gitu ya. Karena dulu itu zaman perang itu mereka kan pisah tuh dari istri-istrinya. Nah, daripada mereka itu berbuat zina gitu kan, ya, maka saat itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk mereka menikah dalam waktu tertentu itu selama masa perang itu. Maka dulu itu memang tentang nikah mut'ah ini memang pernah diperbolehkan, ya, tapi pada akhirnya dilarang. Artinya pernah diperbolehkan lalu diharamkan. Sebagaimana Al-Quran telah mengharamkan khamar dan riba dengan bertahap, ya, di mana kedua hal tersebut telah terbiasa tersebar luas di zaman jahiliyah dulu. Maka begitu juga halnya dalam masalah haramnya kemaluan. Rasulullah SAW menempuh dengan jalan bertahap juga. Misalnya tentang mut'ah diperbolehkan ketika terpaksa saat itu, ya. Namun setelah itu diharamkan, ya, seperti apa yang diriwayatkan oleh Ali dan beberapa sahabat yang lain, ya, bahwa sesungguhnya dia pernah berperang bersama Nabi Muhammad SAW dalam peperangan Fatu Makkah. Kemudian Nabi memberikan izinnya kepada mereka untuk kawin mut'ah, katanya. Kemudian, ya, mereka tidak pernah keluar sehingga Rasulullah SAW mengharamkan kawin mut'ah itu. Artinya gini, di hadis ini dulu memang pernah diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk nikah mut'ah saat itu, karena dalam kondisi saat itu berperang, jauh dari istri, ya. Tapi itu dulu, ya. Setelah itu, ya, keluar dalil pengharaman tentang nikah mut'ah ini sendiri, ya. Di sini dalam hadis riwayat Muslim, kami pernah bepergian dan para wanita yang pernah kami nikahi secara mut'ah ikut bersama kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, para wanita itu haram sampai hari kiamat, ya. Tetapi apakah haramnya mut'ah ini berlaku untuk selamanya, seperti halnya kawin dengan ibu dan anak, ataukah seperti haramnya bangkai, darah babi yang dibolehkan ketika dalam keadaan terpaksa dan takut berbuat dosa? Menurut pendapat kebanyakan sahabat, bahwa haramnya mut'ah itu berlaku selama-lamanya, ya. Tidak ada sedikit pun rusuh, ya, sesudah hukum tersebut dibuat, ya. Jadi sampai hari ini sudah menjadi kesepakatan dan ketentuan, ya, bahwa hukum nikah mut'ah ini haram sampai hari ini. Sejak diharamkannya
tentang nikah mut'ah, yang walaupun sempat nikah mut'ah itu diperbolehkan dulu. Tetapi Ibnu Abbas berpendapat lain. Dia berpendapat boleh ketika terpaksa. Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang kawin mut'ah, kemudian ia membolehkan. Lantas seorang bekas hamba sahaya, hambanya itu bertanya, apakah yang demikian itu adalah keadaan terpaksa karena sedikitnya jumlah wanita, atau yang seperti itu? Ibnu Abbas menjawab, iya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian setelah Ibnu Abbas menyaksikan sendiri bahwa banyak orang-orang yang mempermudah persoalan ini dan tidak membatasi dalam situasi yang terpaksa, maka ia hentikan fatwanya itu dan ditarik kembali. Kita lihat dalil haramnya nikah mut'ah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan nikah mut'ah itu sejak dulu. Meski pernah dibolehkan, namun pengharamannya jelas, ya, terang, nyata, dan sama sekali tidak ada keraguan. Dalilnya dari Al-Quran, ya, bahwa sama sekali tidak pernah menghalalkannya yang namanya nikah mut'ah, sehingga nikah mut'ah itu tidak pernah dihalalkan oleh Al-Quranul Karim. Sebaliknya justru Al-Quran mengharamkan nikah mut'ah sebagaimana yang kita fahami di dalam surat Al-Mu'minun di situ. Walladzina hum li furujihim hafizuna illa 'alal azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, jadi orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Ayat ini mengharamkan seseorang melakukan hubungan seksual kecuali dengan istrinya yang sah atau budak. Sedangkan nikah mut'ah itu menjadikan pasangan itu sebagai suami istri, melainkan sekedar ingin menghalalkan hubungan seksual sesuai dengan namanya, yaitu sekedar bersenang-senang, ya. Arti nikah mut'ah itu sekedar bersenang-senang. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkomentar atas ayat ini bahwa semua faraj wanita kecuali istri atau budak hukumnya haram, ya. Itu dari Al-Quran tentang pengharaman nikah mut'ah, ya. Yang kedua, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang larangan nikah mut'ah. Begitu banyak hadis nabawi yang secara tegas mengharamkan nikah mut'ah ini. Tentunya selain jelas hadis ini mencapai derajat yang sahih, sehingga tidak ada alasan bagi kita saat ini untuk menghalalkan, ya. Dalam hadis riwayat Muslim di situ dari Ar-Rabi bin Sabrah Al-Juhani berkata bahwa ayahnya berkata kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni qad kuntu, ya, azintu lakum, dahulu aku pernah mengizinkan, azintu lakum fil istimta'i minan nisa'i, ya, dulu pernah diizinkan untuk nikah mut'ah, ya. Ketahuilah bahwa wa innallaha qad harama dzalika ila yaumil qiyamah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Ya, dulu pernah, ya, diizinkan, ya. Tapi sekarang sudah tidak boleh karena sudah diharamkan sampai hari kiamat. Begitu juga dalam hadis riwayat At-Tabrani di situ Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan nikah mut'ah. Beliau berkata, nikah mut'ah, ya, nikah mut'ah itu hanya berlaku buat mereka yang belum mendapatkannya. Namun ketika turun syariat tentang nikah, talak, iddah, dan waris di antara suami istri, maka nikah mut'ah itu dihapus, sudah dilarang, jadi tak boleh. Artinya baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabawi, ya, nikah mut'ah itu sudah diharamkan, walaupun sempat dulu
diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, karena sesuatu dan lain hal saat perang waktu itu, ya. Begitu juga hadis riwayat Tirmizi bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa nikah mut'ah itu disyariatkan di awal pensyariatan. Saat itu seseorang yang mengembara di suatu negeri tanpa punya pengetahuan berapa lama akan tinggal, lalu dia menikah dengan seorang wanita sekedar masa mukim di negeri itu. Istrinya itu memelihara hartanya dan mengurusinya, hingga turunlah ayat orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri dan budaknya. Lalu yang ketiga, ijma' seluruh umat. Ini dalil pengharaman nikah mut'ah dari kesepakatan ulama atau ijma' ulama seluruh umat Islam, ya. Seluruh sahabat Nabi sepakat mengharamkan nikah mut'ah, di antaranya Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum, dan yang lainnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat Islam sepanjang masa telah sampai pada posisi ijma' tentang pengharaman. Semua sepakat menyatakan bahwa dalil yang pernah menghalalkan nikah mut'ah itu telah dimansukh sendiri oleh Rasulullah. Yang keempat di situ Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan menikah mut'ah dengan wanita pada perang Khaybar dan makan himar ahliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh dua tokoh besar dari dunia hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Mereka yang mengingkari kesahihan riwayat dua tokoh ini tentu harus berhadapan dengan seluruh umat Islam. Bahkan sanad pertamanya langsung dari Ali bin Abi Thalib, ya. Sehingga kalau ada kelompok yang mengaku menjadi pengikut Ali, apalagi sekarang kan pengikut Ali siapa lain, ya, Syiah, ya, yang selalu mengedepankan Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka menghalalkan nikah mut'ah. Disitulah letaknya kadzab murakkabnya Syiah itu, ya. Di mana-mana menepuk dada, melukai diri, menghajar diri sendiri, menyakiti diri sendiri dengan menyebutkan nama Ali. Tapi mereka kadzab murakkab, ya, mereka menghalalkan nikah mut'ah. Padahal Ali sendiri di sini, ya, mengharamkan nikah mut'ah. Sesungguhnya kaum seperti itu harus diperangi sampai akhir zaman. Siapa lagi kalau bukan Syiah Rafidhah, ya. Sebab menjatuhkan wibawa seorang Ali, ya, ahlul bait Rasulullah. Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang agung. Al-Baihaqi menakal dari Ja'far bin Muhammad bahwa beliau ditanya tentang nikah mut'ah dan jawabannya adalah bahwa nikah mut'ah itu adalah zina itu sendiri, ya. Lalu yang kelima, tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Itulah alasan diharamkannya nikah mut'ah itu. Yang kelima ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Nikah mut'ah sama sekali tidak sejalan dengan tujuan pernikahan, ya. Karena tujuannya bukan membangun rumah tangga sakinah. Nikah mut'ah itu sebaliknya tujuannya semata-mata hanya mengumbar hawa nafsu dengan imbalan uang. Nikah mut'ah itu sendiri adalah ikatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam batas waktu tertentu dengan upah tertentu. Maka tidak mungkin perkawinan semacam itu dapat menghasilkan sebuah pernikahan dengan tujuan yang sesuai, ya. Artinya pasti tujuannya melenceng, ya, dari tujuan yang asli pernikahan itu sendiri. Alasan diharamkannya nikah mut'ah yang keenam, karena tidak berorientasi mendapatkan keturunan. Perkawinan dalam Islam adalah salah satu ikatan yang kuat dan perjanjian yang teguh ditegakkan di atas landasan niat untuk bergaul antara suami istri dengan tujuannya sampai akhir hayatnya nanti, supaya dapat memetik buah kejiwaan yang telah digariskan Allah dalam Al-Quran, yaitu ketentraman, kecintaan, kasih sayang, ya. Sedang tujuan yang bersifat duniawi itu
demi berkembangnya keturunan dan berlangsungnya jenis manusia, seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl, ya. Allah telah menjadikan jodoh untuk kamu dari jenismu sendiri, dan Ia menjadikanmu dari perjodohanmu itu anak-anak dan cucu. Apalagi bila dikaitkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan salehah. Semua itu jelas tidak akan tercapai karena nikah mut'ah memang tidak pernah bertujuan seperti itu. Memang tak ada tujuan untuk mendapatkan keturunan, tetapi untuk menikmati seksual sesaat, untuk menikmati kenikmatan, seksual yang hanya dalam tempo yang ditetapkan. Ya, itu nikah mut'ah. Tidak pernah terbersit untuk nantinya punya keturunan, ya. Bahkan untuk hal-hal yang lain gitu ya. Karena memang nikah mut'ah itu tidak punya tujuan untuk itu, ya. Karena hanya berorientasi kepada seksual saja. Bahkan ketika dulu sempat dihalalkan di masa Nabi Muhammad SAW yang kemudian segera diharamkan, para sahabat pun tidak pernah berniat membentuk rumah tangga dari nikah mut'ah itu, ya. Karena kan tujuan pernikahan ini bagaimana kita membangun rumah tangga, ya, dalam ketaatan, melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, ya kan. Tapi nikah mut'ah ini tidak ada tujuan seperti itu, karena hanya terikat oleh waktu saja dan orientasinya hanya kepada bentuk seksual saja, tersalurnya seksual saja itu, ya. Maka itulah makanya, ya, diharamkannya nikah mut'ah itu, ya. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, kenapa nikah mut'ah itu diharamkan, ya? Karena nikah mut'ah itu nikah mut'ah itu sendiri adalah hakikatnya dia berzina itu, ya. Bahkan di situ Umar radhiyallahu taala anhu merajam pelaku nikah mut'ah itu. Kenapa dirajam? Karena sesungguhnya di situ mereka berzina, ya. Dan sebagai sebuah kemungkaran tentunya pelaku nikah mut'ah ini diancam dengan hukum rajam, karena tidak ada bedanya dengan zina. Umar telah berkata bahwa Rasulullah SAW memberi izin untuk nikah mut'ah selama 3 hari, lalu beliau mengharamkannya. Lebih lanjut tentang pelaku nikah mut'ah ini, fuqaha dari kalangan sahabat yang agung itu berkata, demi Allah, takkan kutemui seorang pun yang menikah mut'ah padahal dia muhsan, kecuali aku yang merajamnya. Jadi begitu berat ancaman bagi pelaku nikah mut'ah, ya. Yang hari ini yang kita ketahui pelaku-pelaku nikah mut'ah itu masih dijalankan oleh kelompok Syiah Rafidhah, ya. Jadi ada 7 poin tentang kenapa nikah mut'ah itu diharamkan, ya. Baik, selanjutnya faktor tidak sahnya nikah mut'ah. Kalau ada orang yang nikah mut'ah hari ini, ya, tentu pernikahannya itu tidak pernah dianggap, karena hakikatnya dia saat itu dia berzina, ya. Maka pelakunya itu harus dihukum rajam. Tapi berhubung Syiah itu bukan Islam, ya, maka tidak ada ketentuan hukum bagi mereka, karena Syiah itu bukan Islam. Kalau Islam melakukan nikah mut'ah ini, maka dia harus dihukum rajam. Ketika begitu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Karena nikah mut'ah itu tidak sah, ya. Kenapa nikah mut'ah itu tidak sah? Jumhur ulama yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa nikah mut'ah itu haram, dan nikah mut'ah itu bukan termasuk jenis pernikahan yang sah.
Karena ada beberapa hal yang membuat nikah mut'ah ini tidak sah. Pertama, tidak adanya saksi. Nikah mut'ah itu adalah nikah yang tidak membutuhkan saksi dalam akadnya. Cukup akad itu dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ya. Padahal tanpa adanya saksi itu kita sudah tahu bahwa itu pernikahan tidak sah, karena saksi itu sepakat ulama menjadi rukun dalam pernikahan yang sah. Ya, hanya cukup mempelai laki-laki dan perempuan. Lalu akadnya juga dirahasiakan, ya. Jelas bahwa nikah itu tidak sah dilihat dari sudut pandang agama, ya. Bahkan dilihat dari sudut pandang manapun. Ya, karena hanya ada kedua pelaku saja, laki dan perempuan tadi, ya. Tidak ada wali, tidak ada saksi. Ya, ungkapan yang telah salah kaprah dalam hukum, ungkapan bahwa saksi nikah mut'ah itu adalah Allah, jelas merupakan ungkapan yang salah kaprah dalam hukum. Sebab peristiwa akad nikah itu peristiwa hukum yang bersifat horizontal antara manusia dan juga vertikal dengan Allah. Maka kehadiran saksi yang berwujud manusia dengan segala syaratnya adalah itu sifatnya mutlak, ya. Lalu kenapa nikah mut'ah ini tidak sah? Karena tidak ada wali nikah juga. Nikah mut'ah menjadi haram karena umumnya nikah itu tidak melibatkan wali dari pihak perempuan. Itu nikah mut'ah itu. Padahal jumhur ulama, ya, kecuali madhab Hanafi, mewajibkan adanya wali dari pihak perempuan, ya, dalam sebuah akad nikah. Jumhur ulama meletakkan wali nikah itu sebagai rukun, kecuali dalam madhab Hanafi sebagai syarat sah, ya, dalam pernikahan. Tapi nikah mut'ah itu tidak membutuhkan wali pun saksi, ya. Itulah faktor kenapa nikah mut'ah itu diharamkan, ya. Yang ketiga, nikah mut'ah itu ada batas waktu, ya. Maka ini salah satu faktornya juga kenapa nikah mut'ah itu menjadi haram, ya. Karena ada batas waktu berlaku, ada expirednya pernikahan itu, ya. Sementara sebuah pernikahan, ya, tidak punya masa berlaku karena abadi dan selamanya. Itulah pernikahan yang sebenarnya, ya. Pernikahan yang abadi selamanya. Bahkan sebagian ulama menegaskan bahwa hubungan suami istri itu akan langgeng sampai surga, ya. Sementara nikah mut'ah itu tidak ada tujuan seperti itu, karena hanya orientasi seksual saja, ya. Terbukti bahwa di situ, di poin ketiga itu diberi batas waktu, ya. Diberi batas waktu berlakunya pernikahannya itu, ada expirednya, ya. Dimana kalau sudah jatuh tempo hubungan suami istri itu dengan sendirinya terputus, ya. La talaq wala khulu, di situ putus saja begitu aja. Maka nikah mut'ah ini jelas bukan sebuah akad nikah yang sah dalam pandangan syariah. Sebab terurainya hubungan suami istri itu kalau lewat talak tentu lewat kematian. Sebab terurainya hubungan suami istri itu kalau talak, ya, maka dia bercerai hidup atau bercerai lewat kematian, ya. Dan tidak ada yang ditetapkan masa berlakunya, ya. Akan expirednya bila usia pernikahan itu telah berjalan sekian bulan, ya. Artinya sangat berbanding terbalik, ya, dengan pernikahan pada umumnya yang sesuai dengan syariah, ya. Nikah mut'ah ini, ya, sekali lagi orientasinya hanya pada seksual saja, tidak ada tujuan membentuk rumah tangga untuk selamanya sampai akhir hayat, bahkan sampai masuk ke dalam surganya Allah nanti, tidak ada.
Maka itu salah satu faktor juga kenapa diharamkannya nikah mut'ah itu. Ya. Selanjutnya konsekuensi hukum nikah mut'ah. Kalau sebuah nikah mut'ah itu sudah terjadi, ya, para ulama menegaskan ada beberapa konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak bisa saling mewarisi. Seorang laki-laki yang melakukan nikah mut'ah dengan seorang perempuan pada hakikatnya bukan suami istri, ya, karena dia berzina di situ. Maka mereka tidak saling mewarisi. Bila salah satunya meninggal dunia, istri tidak akan mendapat warisan dari harta suaminya bila suaminya itu wafat, ya. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Suami tidak berhak menerima warisan dari harta istri bila istrinya meninggal dunia, sebab keduanya bukan pasangan suami istri yang sah. Yang kedua, konsekuensi hukum dari nikah mut'ah ini sendiri tidak ada talak, rujuk, zihar dan lain-lain. Talak dengan segala konsekuensi hukumnya hanya berlaku dan terjadi bila seorang suami mengucapkan lafaz tolak kepada istrinya, di mana istri itu adalah wanita yang dengan sah dia nikahi, ya. Tapi kalau dalam hukum nikah mut'ah ini sendiri, laki-laki itu bukan suami bagi perempuan tersebut, maka otomatis juga tidak dikenal ada istilah tolak. Ya, maka tidak ada tolak 1, tolak 2 atau tolak 3. Kalaupun laki-laki itu mengucapkan lafaz tolak 1000 kali, tetap saja tolak itu tidak berlaku dan tidak ada konsekuensi hukum apapun. Ya, karena dalam nikah mut'ah itu tidak berlaku yang namanya tolak, rujuk, zihar dan lain-lain tadi. Karena pasangan nikah mut'ah ini adalah pasangan suami istri yang tidak sah. Alias kalau dia nekat dia melakukan hal itu, maka dia saat itu berzina, ya. Yang ketiga, konsekuensi hukum yang ketiga tentang nikah mut'ah ini adalah bukan muhsan, ya. Orang yang menikah dengan cara mut'ah tidak termasuk orang yang sudah muhsan, yaitu orang yang telah melakukan hubungan seksual secara sah dan dibenarkan secara syariah. Sebagaimana kita tahu, seseorang yang muhsan apabila berzina hukumnya berbeda dengan orang yang bukan muhsan, ya. Pezina muhsan hukumnya dirajam sampai mati, sedangkan pezina yang bukan muhsan hukumnya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Maka kalau orang yang melakukan nikah mut'ah itu tetap dikenakan hukum rajam, tapi tidak dihukum sampai mati, ya, karena dia bukan muhsan, tapi dia dapat hukuman cambuk 100 kali dan dia diasingkan. Maka kalau ada pelaku pezina, ya, anak gadis dan anak bujang ketangkap berzina, diterapkanlah hukum syariat, maka dia tidak dilempar sampai mati, ya, tapi dia dicambuk 100 kali dan diasingkan gadis ini, ya, beserta yang lakinya juga, karena dia bukan muhsan. Kalau orang yang sudah menikah lalu dia berzina, ketahuan berzina, seorang istri, ya, berzina, maka dia dihukum sampai mati, ya. Orang yang menikah mut'ah, ya, menikah dengan cara mut'ah, dia dihukumi sebagai orang bukan muhsan, maka statusnya orang yang berzina itu. Dia tidak dihukum rajam sampai mati, tapi dia dilempar, tapi dia dicambuk, maksudnya dicambuk 100 kali dan diasingkan, ya, karena dia menikah secara mut'ah, ya, pernikahan yang tidak sah dan bahkan pernikahan yang haram. Selanjutnya,
Hukuman buat pelaku nikah siri. Nikah siri lagi. Hukuman buat pelaku nikah mut'ah. Para ulama berbeda pendapat apakah pelaku nikah mut'ah ini harus dijatuhkan hukuman hudud, yaitu rajam, cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Di sini ternyata ada perbedaan ulama. Nanti bab hudud itu kita ada belajar di kitab terakhir kalau nggak salah ya, tentang hudud ya, paling akhir nanti kita. Ya, hukuman buat pelaku nikah mut'ah ini ya, apakah dikenakan hukuman hudud, yaitu rajam, cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun atau tidak? Maka di sini ada perbedaan ulama. Yang pertama, menurut ulama yang pertama ini adalah tidak dihukumi sebagai hukum hudud. Orang yang melakukan nikah mut'ah memang melakukan zina, namun jumhur ulama tidak mengharuskan untuk dirajam atau dicambuk 100 kali. Dalilnya karena secara prinsip hukum hudud ini harus dihindari bila masih ada ketidakjelasan atau syubhat, dan adanya perbedaan pendapat atau adanya pendapat yang meski sangat lemah yang membolehkan nikah mut'ah menjadi salah satu bentuk ketidakjelasan atau syubhatnya, sehingga pelaku nikah mut'ah meski dianggap zina dan berdosa namun tidak perlu dijatuhkan hukum hudud sesuai menurut jumhur ulama ya. Tapi ada kelompok kalangan ulama ya, wabil khusus dari kalangan madhab Maliki dan Syafi'i ya, kalangan madhab Maliki dan Syafi'i ini berpendapat bahwa ya, orang yang nikah mut'ah itu 100% berzina ya, berzina dengan nyata, maka pelakunya harus diberi hukuman sebagaimana layaknya pelaku zina. Begitu menurut pendapat madhab Maliki dan Syafi'i ya. Merajam atau mencambuk pelaku nikah mut'ah karena disamakan dengan pelaku zina ya, pernah dulu dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengizinkan kami untuk nikah mut'ah, kemudian beliau mengharamkan. Demi Allah, tidak seorang pun yang melakukan nikah mut'ah sedangkan dia seorang muhsan, kecuali pasti aku akan merajamnya dengan batu. Hadis riwayat Ibnu Majah ya. Jadi tentang hukuman buat pelaku nikah mut'ah ini ada perbedaan ulama ya. Ulama yang pertama mengatakan tidak dihukum hudud ya. Tapi pendapat yang kedua dari mazhab Maliki dan Syafi'i, 100% orang yang nikah mut'ah itu berzina, maka dia tetap dihukum rajam ya. Baik, yang terakhir adalah hikmah diharamkannya nikah mut'ah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan suatu perbuatan, biasanya ada dampak negatif yang timbul bila larangan itu dilanggar. Di antara sekian banyak dampak negatif dari nikah mut'ah ini, beredarnya penyakit kelamin ya, sipilis, raja singa dan sejenisnya di kalangan mereka yang menghalalkan nikah mut'ah itu sendiri. Karena pada hakikatnya nikah mut'ah itu memang zina, maka penyakit yang muncul tidak jauh-jauh dari penyakit khasnya para pelaku pezina tadi, yaitu penyakit kelamin ya. Memang sangat memalukan ya, ada wanita yang rapi berjilbab menutup aurat ya, mengesankan dirinya sebagai wanita baik-baik, tapi datang ke dokter spesialis penyakit dalam gara-gara terkena penyakit kelamin. Maka kalaupun dihalalkan dengan segala macam dalih yang dibuat-buat, tetap saja nikah mut'ah itu terkutuk secara nilai kemanusiaan dan nilai kewanitaan. Nikah mut'ah itu adalah terkutuk sebab tidak ada agama dan tata sosial masyarakat dalam sejarah peradaban manusia yang menghalalkan pelacuran. Nikah mut'ah itu sama dengan pelacuran, dan itu adalah perbuatan terkutuk. Saya pernah baca salah satu jurnal ya,
Ada seorang wanita, seorang mahasiswa, dia bercadar, berpakaian lengkap, rapi, ya. Pokoknya khas lah wanita-wanita solehah gitu ya, wanita-wanita alimah gitu ya, dengan pakaiannya, sekilas dari pakaiannya. Maka kalau kita lihat orang-orang Syiah itu, perhatikan pakaiannya, full sunnah itu perempuannya. Tapi apa yang terjadi? Dia datang ke dokter dengan penyakit yang berbahaya, yakni penyakit kelamin. Wanita yang terbungkus rapi, pakaian serba hitam, datang dengan penyakit kelamin. Dan setelah dicerca oleh dokter, ditanya dari ujung sampai ujung oleh dokter, ternyata dia menghalalkan nikah mut'ah tadi, dan dia adalah pelaku nikah mut'ah tadi karena dia adalah orang Syiah. Ketahuan dari situ oleh dokter, ya, sangat mengerikan. Na'udzubillah.